بجوامع الصلوات
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukrulillah. Masih diberikan kesempatan untuk kita berjumpa kembali dalam kajian virtual spesial Ramadan 1442 Hijriah dengan mentadabburi kitab suci Al-Quran, beberapa ayat pilihan melalui kitab tafsir yang luar biasa, yakni Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid, himpunan Al-Arif Billah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu ardah. Dan nampaknya ini adalah pertemuan terakhir untuk bulan atau tahun ini, bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan beberapa pilihan ayat yang kita tadabburi bersama dapat kita amalkan dengan sebaik-baik pengamalan. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan terakhir ini untuk bulan Ramadan tahun ini, karena menjelang kita akan beramai-ramai menunaikan zakat fitrah, ada satu ayat yang sangat erat kaitannya dengan ibadah zakat, yaitu surat At-Taubah ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Sadaqallahul azim. Ayat ini tentang para mustahiqin, siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu disebut dengan al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 orang atau 8 kriteria yang berhak menerima zakat, yaitu pertama fakir, kedua miskin, ketiga yang amil zakat, keempat mu'allaf, yang kelima hamba sahaya atau budak, kemudian yang keenam yang berhutang, kemudian yang ketujuh yang sedang berperang di jalan Allah, yang kedelapan yang musafir, yang dalam perjalanan, itu yang kedelapan, fariidatan minallah wallahu alim hakim. Jadi itu adalah ketentuan yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana, alias Allah yang Maha mengetahui hikmah di balik itu semua. Baik, secara tafsir umumnya atau tafsir zahirnya itu semua ya kita sudah paham. Walaupun masing-masing dari kriteria itu ada penjelasannya sendiri-sendiri. Fakir itu seperti apa, miskin seperti apa, amil yang bagaimana, misalnya amil yang ditentukan oleh pemerintah gitu kan, yang diangkat oleh hakim yang berwajib. Kemudian yang mu'allaf di sini yang baru-baru belajar dan baru berapa tahun, mungkin setahun, kurang setahun, mu'allaf. Wa fir riqab, hamba sahaya yang bagaimana, hamba sahaya yang mengejar kemerdekaannya dengan harus membayar kepada tuannya. Kemudian yang berhutang di sini berhutang yang berhutang untuk kebutuhan primer dan yang sudah jatuh tempo misalnya. Fisabilillah ini yang perang, dan fisabilillah ini yang panjang, yang cukup ramai perbincangannya di kalangan ulama, ya, apakah hanya yang berperang saja ataukah masuk juga masjid,
madrasah, para dai, para penuntut ilmu dan lain sebagainya, yaitu di kesempatan lain insya Allah. Walaupun yang berperang di jalan Allah saja itu ada ketentuannya, tidak semua yang berperang di jalan Allah, tapi penjelasan ulama kita berperang di jalan Allah yang free, ya, yang tidak diberikan tunjangan oleh pihak berwenang atau pihak berwajib, yang tidak digaji, ya. Wabnis sabil, yang musafir, yang barangkali uangnya jatuh, hilang, kemudian dia bingung melanjutkan perjalanannya, tidak ada bekalnya gitu kan. Tapi kalau musafir bawa 1 M, ya lain ceritanya. Dan seterusnya. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan zakat sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini insya Allah kita lebih fokus, ya, mengkaji tafsir sufinya, ya. Dan menarik itu untuk kita, agar kita lebih menjiwai betapa mukjizatnya Al-Quran ini, betapa luar biasanya Al-Quran ini, yang mana satu ayat dapat ditafsirkan dengan berbagai aspek penafsiran, yang mana semuanya dapat diamalkan, baik untuk syariah kita, itu menjalani syariah, maupun menjalani suluk, menjalani tasawuf, menjalani tariqah, dan lain sebagainya. Baik, bagaimana Al-Imam Ahmad bin Ajib Al-Hasani menafsirkan ayat tadi secara isyari, secara esoterik, sofistik, ya. Beliau mengatakan innamun nafahat wal mawahib, sesungguhnya anugerah dan penyingkapan, keberkahan, kemuliaan-kemuliaan, kekaramahan-kekaramahan dari Allah itu teruntukkan bagi siapa? Al-fuqara wal masakin. Mereka alladzina iftaqaru minas siwa, yang tidak punya apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang hatinya tidak sibuk dengan berbagai macam glamoritas keduniawian dan semata-mata bersama Allah saja, sibuk dengan ibadah saja. Wasakanu fi hadrati syuhudil maula, dan mereka betul-betul berdiam, beriktikaf di singgasana ilahi Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang mendapatkan as-sadaqat. As-sadaqat maksudnya di sini an-nafahat wal mawahib. Mereka lah yang justru akan berlimpah kepada mereka anugerah-anugerah ilahi berupa nafahat, keberkahan, ilmu laduni, hikmah-hikmah, ilham-ilham, dan seterusnya. Wa fil hikam, dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, dikatakan wurudul faqat a'yadul muridin rubbama wujidat minal mazidi fil faqah ma la rubbama wajadta minal mazidi fil faqah ma la tajiduhu fis shawmi was salah. Kesusahan-kesusahan di mata kita, barangkali di mata umumnya orang yang susah, tapi bagi para murid yang sungguh-sungguh salikin, yang betul-betul mencari Allah, ya, para pencari Tuhan sesungguhnya, itu bagi mereka itu justru adalah nikmat besar. Kenapa? Ketika mereka fakir, miskin, mereka susah, mereka sadar bahwa dengan itu mereka bisa mendapatkan anugerah yang tidak bisa didapatkan atau belum tentu bisa didapatkan dengan ibadah-ibadah seperti puasa dan sholat. Subhanallah. Jadi kalau kita kan, atau umumnya orang, ya, kalau bernasib miskin atau apa itu stres, ya, mungkin, atau betul-betul mengeluh. Tapi kalau orang-orang yang paham dan beriman kepada qada dan beriman pada hikmahnya Allah, itu apapun kondisinya, mereka itu tetap bergembira. Malah mereka selalu melirik dan mengintip
hikmah-hikmah di baliknya. Mereka husnuzan kepada Allah. Mereka mengatakan mungkin dengan ini, dengan keadaan seperti ini, saya bisa mendapatkan sesuatu yang belum tentu saya dapatkan dengan ibadah-ibadah seperti puasa dan sholat. Ya, sederhananya misalnya dengan sabar gitu kan. Sabar ini kan dalam Al-Quran kan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tak terhingga. Wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar, yakni mereka alladzina idza asabathum, kemudian Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Luar biasa. Al-faqatu bastul mawahib, in aradta bastal mawahibi alaika fasahhih al-faqra wal faqata ladaika. Masya Allah. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang kurang mengenakkan, justru di saat itu Allah sedang melimpahkan banyak anugerah. Oleh karena itu kata beliau, kata dalam kitab Al-Hikam, ya, kata Imam Ibn Athaillah barangkali, jika betul-betul Anda ingin Allah memberikan anugerah yang di luar kebiasaan kepadamu, maka jangan mengeluh paling tidak ketika Anda merasakan fakir atau miskin. Ya. Mungkin lebih aman seperti itu kita artikan. Saya tidak ingin ada kesimpulan bahwa ayat ini atau penafsiran ini memotivasi untuk miskin dan jangan bekerja, jangan berusaha, ya, bukan seperti itu, tapi lebih kepada ridha dengan keadaan apapun dan selalu, bahkan tidak hanya ridha melainkan lebih dari itu, yakni bergembira dan bersyukur. Kenapa? Karena di sebalik itu semua pasti ada hal-hal besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Wa qala as-Suhrawardi fi awarifihi, Imam as-Suhrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, beliau mengatakan al-faqru asasut tasawuf. Jadi pondasi tasawuf itu adalah kefakiran. Wa bihi qiwamuhu, dan dengan kefakiranlah tasawuf itu bisa berdiri tegak. Wa yalzamu min wujudit tasawufi wujudul faqri, yang namanya orang sufi ya identik ya fakir. Tapi sekali lagi, seperti dikatakan oleh Ibn Ajibah ketika menafsirkan al-fuqara, di situ bukan nggak ada hartanya sama sekali, tetapi lebih kepada tidak bergantung dan tidak terbelenggu oleh harta itu, tidak gila akan harta, tidak sibuk dengan hartanya. Itu wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna. Jadi yang tercela itu bukan orang kaya, tapi yang tercela itu adalah orang kaya yang sibuk dengan kekayaannya, dengan harta benda, sibuk dengan mencari kekayaan, kemudian bagaimana memutarnya, kemudian ya itu saja yang memenuhi jiwa raganya. Itu yang tercela. Jadi fakir di sini tidak mesti nggak punya uang sama sekali, tapi fakir di sini kalau dalam konteks tasawufnya adalah ya punya harta tapi di tangannya saja, tapi bukan di hatinya, ya, tidak yang menyita perasaan, pikiran, tenaga dan semua yang dimilikinya. Nah, itulah asas daripada tasawuf, tidak terbelenggu dengan keduniawian dan kekayaan harta. Wa qala Abu Ishaq al-Harawi aidan man arada an yablugha asy-syarafa kull asy-syaraf, barang siapa, kata Imam Abu Ishaq al-Harawi, ingin mendapatkan kemuliaan yang setinggi-tingginya atau mendapatkan segala kemuliaan, falyakhtar sab'an ala sab'an, maka hendaklah dia memilih 7
dan meninggalkan 7. Fa inna as-salihin ikhtaruha hatta balagu sanam al-khair. Karena orang-orang saleh itu telah memilihnya yang 7 itu. Ikhtarul faqra al-ghina, mereka lebih memilih miskin daripada kaya. Wal ju'a 'ala syaba', mereka lebih memilih lapar daripada kekenyangan. Wad dun 'ala al-murtafa', mereka lebih memilih rendah daripada ketinggian, kerendahan daripada ketinggian. Wadzul 'ala al-'izz, mereka lebih memilih kehinaan daripada kemuliaan-kemuliaan yang sifatnya duniawi. Sekali lagi ya, wattawadhu' al-kibr, mereka lebih memilih merendahkan kerendahan hati daripada keangkuhan dan kesombongan. Wal husna al-farah, mereka lebih memilih menangis daripada tertawa. Ya. Wal maut al-hayah, mereka pun lebih memilih mati daripada hidup. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi, semua ini jangan disalahpahami. Ya udah, berarti kita biar jadi sufi yang betul-betul sufi, orang yang dekat kepada Allah ya harus miskin, harus apa? Tidak begitu. Para ulama-ulama sufi kita sendiri sudah memecahkan semua ini, sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa konteksnya di sini yang disebutkan tadi, dan umumnya ajaran-ajaran sufi dahulu yang lebih mengarah kepada kesusahan, kemiskinan, kelaparan dan lain sebagainya, itu bukan kelaparan atau kesusahan yang dalam arti susah yang sebenarnya ya. Susah dalam dia gelisah gitu, galau. Tidak begitu, karena faktanya beliau-beliau itu happy sekali. Berarti kan tidak susah sebenarnya. Mereka sangat-sangat merasa kaya, bahkan ya, merasa kaya, ghaniyun billah, kaya dengan banyak anugerah Allah. Jadi sesungguhnya di sisi beliau-beliau itu konsep atau definisi kekayaan itu jauh berbeda, itu masalahnya. Jadi kefakiran yang dimaksud bukan kefakiran yang kita pahami. Kekayaan yang mereka maksud bukan juga kekayaan yang kita pahami. Misalnya misalnya ketika mereka memilih lapar, bukan kemudian mereka tuh kesakitan karena kelaparan, tidak. Bukan seperti itu. Tapi di sini lebih kepada puasa, lebih kepada menjaga perut dari hal-hal yang sekiranya membuat ibadah itu menjadi lemah, ya, menjadi malas, kan seperti itu. Kemudian ketika memilih kerendahan daripada ketinggian, ya maksudnya ya tidak mengejar-ngejar popularitas, tidak mengharapkan pujian-pujian orang. Kemudian ketika mereka memilih kesedihan daripada kebahagiaan atau keceriaan, itu maksudnya kesedihan atas dosa, misalnya kesedihan karena jauh dari Allah, lebih baik daripada bahagia dalam keadaan berlumuran dosa kemudian tertawa tertiwi, ya, ketawa ketiwi. Wal maut 'alal hayah, lebih baik memilih mati dalam iman daripada hidup dalam berlumuran dosa tiada hentinya. Wal-'iyadzu billah. Qala ba'd as-salihin kana li mal fara'aitu faqiran fil haram jalisan منذ ayyam wa la ya'kul wa la yashrab wa 'alayhi atmar rathah. فقلت أعينه بهذا المال فألقيته في حجره وقلت استعن بهذا على دنياك فنفض بها في الحصباء وقال لي اشتريت هذه الجلسة مع ربي بما ملكت وأنت تفسدها علي ثم انصرف وتركني ألقطها فوالله ما رأيت أعز منه لما بددها ولا أذل مني لما كنت ألقطها. Jadi ada cerita orang soleh menceritakan bahwa pernah punya uang lalu menemukan ada orang fakir di sisi Masjidil Haram duduk berhari-hari, lalu gak pernah ditemukan makan minum, ya, lalu dikasih uang, kasih uang nih buat kamu
makan minum buat kamu hidup lebih layak lah katanya. Ternyata ditolak uang itu oleh orang miskin itu, orang fakir itu. Apa katanya orang fakir itu? Saya sudah membeli keadaan saya ini dengan segala yang aku miliki. Ini keadaan seperti ini, memang seperti ini yang saya cari-cari. Dan saya sudah bayar segala-galanya. Segala yang saya miliki sudah saya keluarkan untuk bisa mendapatkan kondisi yang begitu nikmat yang saya alami sekarang. Luar biasa. Dan ternyata engkau datang untuk merusak semua ini. Nah, lalu dia pergi dan meninggalkan harta itu, lalu dia memungut harta itu kembali oleh orang kaya yang soleh tadi. Lalu dia mengatakan, fa wallahi, demi Allah, saya tidak pernah melihat orang yang lebih mulia dari orang tadi yang meninggalkan, yang menolak uang saya ini. Tidak pernah saya melihat yang lebih mulia dari dia ketika dia menolak uangnya. Dan tidak pernah saya menemukan orang yang lebih hina dari saya ketika saya memungut kembali uang itu. Insyaallah tabarakallah. Wa jumhurus sufiyyati yufaddiluna al-faqir as-sabir 'ala al-ghani asy-syakir. Wa yufaddiluna al-faqra fil jumlati 'ala al-ghina li'annahu alaihi salatu wassalam ikhtarahu. Bukan? Wa ma kana li yakhtar al-mafdul. Tidak mungkin Nabi memilih yang tidak baik. Beliau sendiri sudah memilih keadaan yang apa adanya atau yang pas-pasan lah mungkin bahasa kita. Bukan yang bergelimang harta. Kata para orang-orang saleh, nggak mungkin Nabi itu memilih sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau ada dua yang baik, pasti Nabi memilih yang terbaik. Dan karena keadaan beliau lebih memilih miskin, maka otomatis kemiskinan itu adalah jauh lebih baik. Gitu. Karena ditandai dengan Nabi memilih itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada sebagian ulama yang berbeda pendapat seperti Yahya bin Mu'az, Al-Wa'iz, Ahmad bin Atha dan lain-lain. Ya semuanya benar, semuanya bagus. Cuma ada kisah menarik. Ada pertanyaan, mana lebih mulia, orang yang kaya tapi bersyukur atau orang miskin tapi bersabar? Kalau jawaban para ulama atau sebagian ulama, ya orang kaya yang bersyukur lebih baik. Karena dia bisa bersedekah, bisa apa segala macam, karena dia bersyukur kan. Itu sampai-sampai ada sahabat yang iri, sahabat miskin iri datang kepada Nabi. Mereka orang kaya ini bisa bersedekah banyak, kami ini bagaimana bisa mau beribadah? Mengejar pahala mereka, kami ini nggak punya uang untuk bersedekah. Lalu Nabi menghibur, katanya Nabi kan, tidak hanya dengan harta Anda bersedekah, Anda senyum juga sedekah, Anda membantu orang mengangkat barangnya ke kendaraannya juga sedekah. Bahkan Anda menggauli istri Anda pun sedekah, kan begitu. Lalu sahabat ini mengatakan, ya enggih, tapi yang itu pun bisa dilakukan oleh mereka gitu. Tetap kalah gitu. Tetap saya kalah sama mereka gitu, yang kaya-kaya itu. Karena mereka melakukan itu juga, senyum, membantu orang. Di samping bersedekah juga dengan hartanya. Lalu ya, zalika fadlullah yu'tihi man yasha, kata Nabi, ya sudah, memang anugerah Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, itu dalil bahwa orang kaya yang bersyukur lebih tinggi daripada, lebih mulia daripada orang sabar yang miskin. Lebih banyak pahalanya. Orang miskin yang sabar ya. Itu jawaban para ulama. Tapi jawaban para aulia atau mayoritas para wali berbeda. Apa jawabannya? Justru fakir orang miskin yang bersabar itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Karena ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala, kata Allah, pahala orang yang bersabar itu bighairi hisab, tidak terhingga. Jadi sedekah itu pahalanya sekian, pahalanya sekian, pahalanya sekian, pahalanya sekian. Orang bersabar itu pahalanya lebih berlimpah dari itu semua. Wallahu a'lam. وحكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال أسري بروحي فرأيت كأني واقف بين يدي الله فسمعت قائلا يقول يا أبا يزيد إن أردت القرب منا فأتنا بما ليس عندنا فقلت يا مولاي أي شيء ليس عندك ولك خزائن السماوات والأرض فسمعت يا أبا يزيد ليس عندي ذل ولا فقر فمن أتاني بهما بلغته.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah mengalami semacam kasyaf gitu, dan atau musyahadah, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan yang sifatnya lebih astral. Begitu berhadapan dengan Allah, beliau mendengar suara, "Wahai Abu Yazid, jika engkau ingin dekat dengan kami, denganku, maka datanglah dengan apa yang kami tidak punya." Jadi jika kau ingin dekat kepadaku, dekatilah aku, datanglah kepadaku dengan apa yang tidak ada padaku. Lalu Imam Abu Yazid mengatakan, "Tuhan, apa yang engkau tidak punya? Apa yang tidak dipunyai oleh engkau? Sementara engkau memiliki segala kekayaan langit dan bumi." Lalu ia mendengar jawabannya, mengatakan, "Laisa 'indi dhullun wala faqr." Aku tidak punya kehinaan, kerendahan, dan kefakiran. Aku tidak punya itu. Datanglah dengan yang aku tidak punya itu, maka aku akan menyampaikanmu padaku. Artinya bertambah dekat denganku. Nah, karena Allah tidak memiliki sifat kefakiran, sifat kehinaan dan kerendahan, maka datanglah dengan sifat itu. Karena Anda hamba. Kalau Anda datang dengan kekayaan dan berarti Anda mau datang menyainginya gitu. Jangan. Nah, wa qawluhu ta'ala wal 'amilina 'alaiha, 'alaiha humul musta'idduna lil mawahib wat tafarruq wat tajrid. Jadi yang mendapatkan anugerah dari Allah, anugerah spesial adalah diantaranya setelah fakir miskin adalah al-'amilina 'alaiha. Al-'amilina 'alaiha adalah, dikatakan beliau di sini, adalah mereka yang sudah menyiapkan diri, yang senantiasa siaga dengan anugerah-anugerah itu, dengan cara bagaimana? Selalu mengosongkan hati dari dunia dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu pasrah sepasrah-pasrahannya, menyerahkan diri menyerahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amilin 'alaiha. Adapun al-mu'allafatu qulubuhum itu ala hadrati mahbubihim wal jad, ala hadrati mahbubihim, mereka yang mu'allaf, jadi dari ulfah, hatinya itu penuh dengan cinta dan kasih cinta kepada yang dicintai, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu mabuk cinta kepada Allah, yang terus mengejar cinta Allah, mereka juga yang mendapatkan anugerah itu. Wal jaduna fi fakr riqab min al jahli wal ghaflah. Nah, fakr riqab maksudnya mereka yang selalu sungguh-sungguh dalam melepaskan budakan, yang mana kebudakan di sini adalah dalam hal kejahilan dan kelalaian. Namanya budak itu kan dia tidak bebas, tidak merdeka, tapi terikat, terbelenggu, terbatas. Jadi mereka yang bersungguh-sungguh mengejar kemerdekaan dari kejahilan dan kelalaian, ya, dengan terus berriyadhah, bermujahadah. Nah, mereka juga tidak luput insyaallah dari anugerah-anugerah spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ahlut tadzkir ad-da'un ila Allah. Nah, mereka juga termasuk para dai yang betul-betul berjuang dalam memusnahkan kejahilan dan kelalaian. Wal gharimin, nah, mereka yang ad-dafi'una amwalahum wa muhjahum fi ridha mahbubihim, yang mereka yang telah mengorbankan segala-gala yang mereka miliki demi mendapatkan ridha dari sang yang dicintai. Faftaqaru fastahaqqu hadzahum minal mawahib wal asrar, sehingga mereka karena sudah mengorbankan segalanya, mereka menjadi kosong. Karena sudah kosong, maka siap mereka menerima
limpahan dari yang maha kaya subhanahu wa ta'ala. Limpahan rahasia, limpahan ilmu laduni, limpahan keberkahan, ya, dan seterusnya. Fi sabilillah ay al-mujahidun anfusahum fi maradatillah, ya, mereka yang terus berjihad melawan hawa nafsu mereka demi mendapatkan ridha Allah. Wabnis sabil, mereka yang as-saihina fi talabi, mereka yang tak henti-hentinya melewati berbagai rintangan dalam perjalanan menuju ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah tabarakallah. Jadi penafsiran ini tidak ada hubungannya dengan zakat yang artinya zakat fitrah, zakat mal, itu tidak. Ini sisi spiritualnya lah, ya. Sehingga ayat ini jadi makna fikihnya ada, penafsiran fikihnya ada, penafsiran sufinya ada. Kalau penafsiran fikihnya ya berhubungan dengan ibadah zakat, namun jika penafsiran sufinya ya berkaitan dengan suluk seseorang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seharusnya seseorang dalam menjalani hidup ini. Menjalani hidup ini tidak boleh rakus, tidak boleh gila harta, dan tidak boleh mengeluh terus, tapi melainkan senantiasa bersyukur dan ataupun bersabar. Selalu yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim, ahkamul hakimin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu memberikan yang terbaik, al khairu fi makhtarahullah, bahwa apa yang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang terbaik, ya, antara semua yang terbaik, ya. Itu inti daripada kesimpulan lah secara garis besar. Dan sekali lagi saya tekankan, sama sekali tidak ada motivasi untuk, walaupun mungkin secara tekstual, ya, secara tekstual kasat mata, ya, motivasi untuk miskin, jangan kaya gitu, ya. Tetapi sesungguhnya bukan seperti itu, ya. Kalaupun seperti itu juga harus dipahami dengan tepat. Maksudnya jangan kaya, itu maksudnya jangan yang mengejar keadaan di mana harta kita itu ya membengkak gitu, sampai melempem gitu. Itu maksudnya hindari kekayaan. Hindari yang terus-menerus mencari harta, sibuk dengan mengumpulkan harta. Ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, itulah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yang dalam keadaan dia mengira bahwa hartanya itu yang akan mengabadikan. Itu maksud daripada kekayaan yang dihindari, ya. Tapi kalau sebatas mencari rezeki untuk menghidupkan, untuk makan minum, menghidupkan keluarga, ya itu memang kewajiban, itu sudah tidak bisa diganggu gugat, itu diperintahkan oleh Allah sendiri. Ya, nggak mungkin orang-orang sufi ini melarang sesuatu yang diperintah oleh Allah, tidak mungkin. Jadi tidak bertentangan begitu. Jadi orang-orang sufi ini lebih kepada melarang sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu sibuk mengejar kekayaan semata tanpa peduli dengan kekayaan di akhirat nanti, kan begitu. Dan ketika para ulama, para wali memilih untuk hidup miskin, ya, di situ juga jangan dipahami yang melarat gitu, tidak memilih untuk jadi hidupnya itu gimana ya, betul-betul menderita, tidak juga. Tapi kefakiran di sini lebih kepada tidak butuh, memang tidak punya sesuatu karena tidak butuh sesuatu itu, melainkan kebutuhannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa jadi di waktu yang bersamaan dia punya banyak sesuatu, tetapi sesuatu yang dia punya itu bukanlah sesuatu yang melalaikannya,
dan sesuatu yang dipunyai itu tidak melebihi kebutuhan primernya, ya. Dan sesuatu yang dipunyai itu adalah sesuatu yang hanya di tangannya saja, tidak sampai masuk ke hatinya. Jadi az-zuhdu an takuna dunya fi yadika la fi qalbika. Yang namanya zuhud bukan meninggalkan dunia seutuhnya, itu meninggal dunia, mati namanya, ya. Zuhud adalah menjadikan dunia di tanganmu saja, bukan di hatimu. Nah, itulah namanya zuhud yang sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu lagi yang mungkin perlu saya jelaskan. Jangan kita memungkiri juga bahwa situasi para sufi terdahulu tidak menutup kemungkinan, bahkan besar kemungkinan memang menuntut seperti itu. Kan banyak kita baca cerita-cerita di mana orang-orang dahulu itu ya betul-betul jauh dari para penguasa, ya. Kemudian jauh dari masyarakat bahkan. Karena mungkin situasinya beda. Para penguasanya betul-betul penguasa yang ya sangat zalim, ya. Penguasa yang semua hartanya itu syubhat sehingga ditolak bantuan-bantuannya. Kemudian memang tidak ada jalan atau sulit jalan untuk dekat kepada Allah selain dengan cara-cara seperti tadi, gitu. Dulu, tapi sekarang berbeda. Penguasa saja, harta yang ada pada penguasa itu kan sesungguhnya harta kita. Karena ada istilah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi ketika ada bantuan, itu bukan bantuan dari penguasanya, bantuan dari kita sendiri, dari sesama rakyat. Nah, itulah sederhananya begitu. Kalau dulu tidak. Ketika penguasa memberikan bantuan dana, memang itu uangnya murni. Tidak ada oleh rakyat. Dari demokrasi itu tidak ada. Kan kita tahu zaman-zaman dinasti, ya, zaman-zaman Mamalik itu, kerajaan-kerajaan itu. Mulkun ad, kata Nabi kan, otoriter. Sekarang, ya, disitulah sebagaimana fikih juga ada fikih kontemporer, kan gitu. Yang tidak membuang fikih klasik sama sekali. Tapi justru fikih klasik selalu dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji apa ilat-ilat di sebalik itu, sehingga ilat-ilat yang ada pada masa yang berbeda itu juga perlu dipertimbangkan, sebagaimana hukum-hukum atau fatwa-fatwa yang berlaku, fatwa-fatwa fikih yang berlaku dahulu itu karena pertimbangan ilatnya, karena ada ilat yang dipertimbangkan ketika itu. Begitu juga dalam tasawuf, ya, al-hukmu yaduru mal illah. Jadi fatwa-fatwa atau ajaran-ajaran sufistik dahulu juga tidak lepas dari ilat yang berkembang dan yang menjadi bahan pertimbangan ketika itu oleh para pemuka sufinya. Dengan demikian, maka tasawuf di masa kini juga perlu meninjau bagaimana tuntutan situasi, keadaan, ilat-ilat yang tentu juga akan merubah praktik-praktik tasawufnya itu sendiri. Dan semuanya khair, semuanya insya Allah dapat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diridhai olehnya, jiwa dan raga kita, zahir dan batin kita, berkat kita mengkaji zahir dan batin kitab suci Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat pilihan saja, tapi harapan kita zahir dan batin kita pun mudah-mudahan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.